Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Azam Rifki Khairi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan PM D1E 023046. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu teori new media dalam teori komunikasi kontemporer. Selamat menyaksikan. Apa itu new media? Teori new media dalam komunikasi kontemporer mencakup analisis bagaimana teknologi digital mengubah cara individu berinteraksi dan mengakses informasi. New media, seperti media sosial, blog, dan aplikasi komunikasi, memungkinkan partisipasi aktif pengguna menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka. Salah satu aspek penting dalam pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi dua arah, di mana pengguna dapat berkontribusi dan berbagi informasi. Ini juga menciptakan tantangan seperti privasi dan penyebaran misinformasi. New media tidak hanya memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga mengubah identitas sosial dan budaya individu. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak sosial dan politik yang muncul akibat penggunaan new media, termasuk aktivisme digital dan pembentukan opini publik. Selanjutnya, peran new media. New media memainkan peran krusial dalam komunikasi kontemporer dengan mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Berikut adalah beberapa peran utama new media serta contohnya. Yang pertama, interaktivitas. New media memungkinkan komunikasi dua arah, di mana pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan umpan balik. Misalnya, di platform seperti Twitter, pengguna dapat berkomentar dan berinteraksi langsung dengan tokoh publik. Yang kedua, aksesibilitas informasi. Dengan adanya new media, informasi menjadi lebih mudah diakses. Misalnya, blog dan saluran YouTube menyediakan platform bagi individu untuk berbagi pengetahuan dan perspektif yang mungkin tidak terjangkau oleh media tradisional. Yang ketiga, partisipasi publik. New media mendorong partisipasi dalam diskusi publik. Contohnya, kampanye di media sosial seperti Facebook dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu politik. Dalam hal ini juga ada contoh praktisnya. Yang pertama, media sosial. Instagram dan TikTok memungkinkan pengguna berbagi konten visual secara langsung dan kreatif. Yang kedua, blog. Website seperti Medium memberikan platform bagi penulis untuk berbagi artikel dan mendapatkan ruang umpan balik dari pembaca. Yang ketiga, podcast. Platform seperti Spotify, YouTube memungkinkan siapa saja untuk membuat dan mendistribusikan konten audio dengan audiens global. Nah, secara keseluruhan, new media bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat pemberdayaan yang mengubah dinamika sosial dan politik di masyarakat. Teori new media ini juga memiliki dampak. Dampak new media di era sekarang sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh dampaknya. Yang pertama, transformasi komunikasi. New media mengubah cara orang berinteraksi, menjadikan komunikasi lebih cepat dan efisien. Interaksi dua arah memungkinkan dialog yang lebih terbuka antara individu dan institusi. Yang kedua, akses informasi. Informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Namun, ini juga berpotensi menyebabkan kebanjiran informasi dan kesulitan dalam membedakan antara fakta dan misinformasi. Yang ketiga, aktivisme sosial. New media mendorong mobilisasi masyarakat untuk isu-isu sosial dan politik, seperti gerakan perubahan iklim dan hak asasi manusia, melalui kampanye di media sosial. Yang keempat, pembentukan identitas. Individu dapat mengekspresikan diri dan membentuk identitas mereka secara publik. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan tekanan sosial dan perbandingan yang tidak sehat. Yang kelima, pengaruh terhadap ekonomi. New media menciptakan peluang bisnis baru melalui e-commerce dan pemasaran digital, tetapi juga menantang model bisnis tradisional. Jika kita melihat dari sisi positifnya, ada juga beberapa dampaknya. Yang pertama, akses informasi yang lebih baik. Informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, dan dapat meningkatkan pengetahuan publik. Yang kedua, interaksi sosial yang lebih luas. Hal ini memungkinkan koneksi dengan orang-orang dari berbagai jenis latar belakang, lokasi, dan dapat memperluas jaringan sosial. Yang ketiga, partisipasi publik. Ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik, seperti kampanye aktivisme. Selanjutnya, inovasi dalam konten. Nah, ini dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembentukan sebuah konten seperti video podcast dan lain-lainnya. Selanjutnya, peluang ekonomi. Di sini,
New media dapat menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan pemasaran digital. Dari sisi negatifnya, yang pertama, misinformasi. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat terjadi dengan cepat. Yang kedua, isolasi sosial. Meskipun terhubung secara online, beberapa orang mungkin merasa lebih terisolasi secara sosial. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Data pribadi seringkali terancam dan dapat dieksploitasi oleh pihak ketiga. Yang keempat, cyberbullying. Munculnya perilaku bullying dan pelecehan di platform online dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Dan yang terakhir, ketergantungan. Ketergantungan pada perangkat dan media sosial dapat mengganggu keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Berikut ini adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh new media. Beberapa hal di bawah adalah menjadi tantangan. Yang pertama, misinformasi. Penyebaran berita palsu dan informasi menyesatkan yang sulit dibedakan dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, privasi dan keamanan. Risiko pelanggaran data dan penggunaan informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, cyberbullying. Peningkatan kasus pelecehan online yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental individu. Yang keempat, ketersaingan sosial. Meskipun terhubung secara digital, orang dapat merasa lebih terisolasi secara sosial. Yang kelima, regulasi dan censorship. Tantangan dalam mengatur konten online dan menjaga kebebasan berekspresi. Yang menjadi peluang adalah satu, akses informasi global. Memungkinkan akses ke berbagai sumber informasi dari seluruh dunia, meningkatkan pengetahuan. Kedua, partisipasi aktif, mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik melalui kampanye online. Yang ketiga, inovasi dan komunikasi, memfasilitasi bentuk baru komunikasi yang kreatif seperti video dan podcast. Yang keempat, peluang bisnis baru, menciptakan model bisnis baru di bidang pemasaran digital dan e-commerce. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Hal ini mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan digital dan kreativitas. Dengan mengenali tantangan dan peluang ini, individu dan organisasi dapat lebih baik memanfaatkan new media untuk tujuan yang positif. Nah, dari beberapa poin yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah new media telah merevolusi cara individu berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi sosial. Dengan menawarkan interaktivitas, aksesibilitas, dan platform untuk partisipasi publik, new media memberikan peluang yang signifikan untuk inovasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi, masalah privasi, dan cyberbullying juga muncul, yang memerlukan perhatian dan regulasi yang terbaru. Penting untuk mengelola dampak new media secara bijaksana, memanfaatkan peluangnya untuk memperluas pengetahuan dan partisipasi, sambil mengatasi tantangan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan sosial. Dalam era digital seperti ini, kesadaran dan pemahaman tentang new media menjadi kunci untuk membangun komunikasi yang positif dan konstruktif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching guys. Dadah!